Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Ainur Rahmanur Fitri. Di sini saya akan menganalisis pengendalian kualitas roti di home industry Mahaba Garut. Jadi di sini saya menggunakan dua tools, yaitu diagram Pareto dan diagram Sketcher. Nah, kemudian di sini data yang disajikan yaitu data jenis kecacatan, kurang matangnya roti yang dibuat, kemudian bocornya isi dalam roti, kemudian bantat, kemudian roti gosong. Di sini datanya dari tanggal 24 April sampai Mei. Jadi datanya ini ada 1 bulan. Kemudian jumlah dari masing-masing kecatatan yaitu untuk yang kurang matang di sini ada 248. Kemudian bocor isi 107, kemudian bantat 1188, kemudian yang gosong ada 72, dan jumlahnya itu ada 1615. Kemudian untuk mempermudah saja, saya mempresentasekan keseluruhan masing-masing catatnya tadi. Jadi di sini dapat roti yang kurang matang yaitu sebesar 15%, kecatatan produk karena bocor isi 7%, kecatatan produk karena bantat ada 74%, dan gosong ada 4%. Nah, di sini saya menggunakan diagram Pareto untuk menganalisa kecatatan produknya. Jadi diagram Pareto ini serangkaian seri diagram batang yang menggambarkan frekuensi atau pengaruh dari proses atau keadaan atau masalah. Jadi diagram ini diatur untuk dapat mempermudah sejumlah data untuk dibaca dan lebih mudah untuk mengambil kesimpulan dari prioritas penyelenggara, dari prioritas untuk menyelesaikan masalah ini tadi. Nah, di sini bantatnya ada 1118, presentasinya 74%, dan jumlah kumulatifnya sebesar 74%. Kemudian jenis catat yang kurang matang ada 248%, dan 248, kemudian ada sebanyak 15%, dan kumulatifnya 98%, dan seterusnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa prioritas masalah yang harus diselesaikan yaitu ada di sini, ada di masalah yang roti bantat tadi. Seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada Sketcher diagram. Nah, Sketcher diagram sendiri ini berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuat hubungan antara dua jenis variabel serta menentukan jenis hubungan dua variabel tersebut apakah berhubungan atau tidak. Jadi variabel yang ditentukannya ini tadi jumlah kecatatannya sama harga dari tepung. Seperti itu. Jadi di sini kami mengamati harga tepungnya, yaitu harga tepung cakra yang paling mahal yaitu 175.000 dengan jumlah kecatatan 88. Kemudian dari yang paling banyak yaitu jumlah tepung segitiga dengan
kecatatannya 131 kasus. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dari diagram Sketcher, jumlah produk cenderung meningkat dan mengacu terhadap sifat-sifat dari diagram yang dapat disimpulkan terdapat korelasi antara jenis terigunya tadi yang digunakan dengan berapa banyaknya kecatatan yang dihasilkan. Nah, berarti dilihat dari dua diagram tadi, jenis cacat yang paling dominan yaitu jenis cacatnya bantat. Nah, terus dari Sketcher diagram yang dilihat korelasi antara jumlah cacat dan jenis terigunya itu sangat mempengaruhi jumlah berapa besar cacatnya yang akan dihasilkan, seperti itu. Nah, dari kesimpulan yang saya lihat, yang diamati, penggunaan terigu yang paling baik di sini adalah terigu tipe A karena menghasilkan produktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain dengan cacat yang paling sedikit, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.